Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA saya, saudaraku. Karena banyaknya saudara kita mungkin yang kurang memahami tentang benda pusaka dan benda-benda bertuah. Begini saudaraku ya, karena banyaknya yang bertanya tentang pusaka keris betok. Kalau pusaka saudaraku itu zaman dulunya memang dibikin empu, dan untuk membuat sebuah pusaka itu tidaklah mudah saudaraku, karena di samping orang-orang dahulu itu mencari hari yang pas, memilih bahan-bahan pusaka yang berkualitas bagus, dan akhirnya lah tercipta sebuah pusaka, entah itu keris, tumbak, dan sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Karena pusaka itu yang jelas di samping dari fisik bahannya berkualitas, yang jelas berkodam saudaraku. Beda sama yang sekedar seperti keris-keris atau senjata-senjata tombak yang untuk perang. Maksudnya begini saudaraku, kalau sejenis keris atau tombak yang buat perang itu kan dulunya dibikin sejenis pandai besi saudaraku, jadi tidak dibikin empu. Jadi kita juga harus memahami, dan ya itu tadi, agar kita itu lebih paham. Karena kalau pusaka itu dipakai buat piandel saudaraku, atau bahasanya dipakai buat pamungkas. Jadi beda sama bahasanya keris-keris yang biasa. Apalagi yang dinamakan pusaka betok ya saudaraku. Itu yang jelas di samping pusakanya itu langka dan banyak diburu kolektor-kolektor benda bertuah, dipakai buat piandel. Dan itu juga banyak saudaraku dipalsukan sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan selama saya jadi kolektor benda bertuah, dan memang saya juga mengoleksi beberapa pusaka yang memang benar-benar bikinan empu itu, memang ada beberapa saudaraku saya melihat keris betok yang asli ori. Karena saya sendiri juga memiliki dulunya itu 2 saudaraku, namun pusakanya sekarang tinggal 1 karena yang 1 juga sudah termaharkan. Dan memang saudaraku ya, banyak juga orang-orang itu yang WA ke saya yang katanya punya keris bedok-bedok seperti itu, namun ya itu tadi saudaraku, ya sekedar keris saudaraku, namun bukan pusaka. Bikinan barulah bahasanya kalau sekarang, kalau keris-keris ya itu tadi duplikatan seperti itu saudaraku. Kebanyakan seperti itu saudaraku. Dan tentang menjawab pertanyaan saudara kita tentang Badar Biselonata ya saudaraku ya. Badar Biselonata itu sudah banyak saudaraku edukasinya, dan sering juga saya jelaskan. Badar Biselonata itu meskipun
bahasanya itu mau dipalsukan sebenarnya tidak bisa saudaraku, karena di samping itu kan barangnya alam dan punya ciri khas saudaraku, dia punya motifnya yaitu saudaraku kotak-kotak seperti itu. Meskipun kotaknya itu tidak terlihat bahasanya besar saudaraku, meskipun bahasanya kotaknya itu kecil-kecil atau bahasanya lembut sekali, namun pasti ada ciri khasnya itu saudaraku. Dan memang ada sebagian oknum-oknum itu yang memalsukan ya sejenis muntah besi, itu dinamakan badar besi Selonata. Ya karena mungkin Selonata dulunya kan sering saya buatkan edukasi, dan memang ada sebagian orang-orang juga yang bahasanya itu membuatkan edukasinya. Dan ada sebagian juga Selonata itu dari bahasanya petisan Gajah Mada. Namun sebenarnya tidak saudaraku, badar Selonata itu tidak dari petilasan Gajah Mada. Namun lebih tepatnya itu dari petilasan, masuknya petilasan Syekh Jangkung saudaraku. Karena dulu Syekh Jangkung itu dapat tanah pardikan atau tanah yang bebas pajak itu saudaraku ya, 25 tanah perdikan itu di daerah kawasan Pati, dan itu masuk kawasan Syekh Jangkung di era dulunya di Kabupaten Pati, kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Dan menjawab sekaligus pertanyaan dari saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA tentang kitab Istanbul yang asli. Begini saudaraku ya, kalau kita mau berburu kitab Istanbul yang asli itu kita juga harus paham beberapa sejarah. Contoh, kitab Istanbul yang asli itu kalau saudaraku paham itu banyak adanya malah di Aceh saudaraku. Karena kitab Istanbul yang asli dulunya itu kan dari luar saudaraku. Itu banyak di Aceh. Kalau kita memahami sejarah itu, kalau kita berburunya di sana, insya Allah pasti dapat barangnya yang asli saudaraku. Karena orang-orang dahulu itu, orang-orang tua zaman dahulu itu di daerah Aceh memang banyak juga yang menyimpan, yaitu tadi di era kerajaan Aceh saudaraku. Karena apa? Karena untuk berburu benda bertuah, ya contoh itu tadi saudaraku ya, kita harus memahami saudaraku. Kalau kita tidak memahami akan sejarah ya gak bakal ketemu saudaraku. Pusing bahasanya. Pusingnya gimana ya? Ya itu tadi saudaraku, dia akan kebingungan sendiri. Kalau di sana banyak saudaraku, ya tidak banyak namun ada yang asli ori. Karena yang jelas saudaraku, kitab Istanbul yang asli itu yaitu tadi langka, karena dulunya itu dari luar saudaraku. Dan memang ya karena barangnya itu langka saudaraku ya, dan kalau ditanya ya memang lumayan saudaraku maharnya, lumayan. Makanya kebanyakan orang ya kalau punya kitab Istanbul ya biasanya sih yang biasa-biasa, ya gak ada bedanya itu tadi saudaraku sama keris pusaka dan keris biasa itu tadi saudaraku. Kalau pusaka zaman dahulunya itu kan dibikin empu saudaraku. Kalau keris dibikin pandai besi biasa. Tidak beda sama Istanbul yang asli ori itu tadi saudaraku. Karena zaman dulunya itu kan di samping dipakai bahasanya kalau kita simpan biar bahasanya selamat lah. Karena dulu itu kan
zaman-zaman perang saudaraku ya, di era-era kerajaan itu. Jadi itu dipakai buat bahasanya agar kita yang membawanya itu bisa selamat, terhindar dari segala bahaya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan tentang Muntabesi Malopati saudaraku, Muntabesi Malopati itu juga sudah sering saya bahas dalam edukasi di setiap video-video yang saya unggah saudaraku. Sebenarnya sudah sangat jelas saudaraku. Namun kebanyakan juga ada juga yang memang dipalsukan. Namun kalau dari segi fisik atau kemiripan batu mungkin bisa punya hampir kesamaan. Namun dari berat batunya beda saudaraku. Karena apa? Karena di daerah Pati Jawa Tengah itu sebenarnya kalau jenis muntabesi itu banyak saudaraku, dan kalau orang-orang dahulu ya lebih simpelnya itu penyebutannya ya badar besi gitu saudaraku. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sebenarnya yang paling langka saudaraku, contoh seperti badar misik. Badar misik itu langka saudaraku. Karena di Pati Jawa Tengah itu hanya orang-orang tertentu saudaraku. Orang-orang tertentu. Seandainya ada yang punya ya orang-orang pemburu zaman dulu saudaraku, karena cuma beberapa orang dan termasuk saya itu yang tahu lokasi di mana letak badar misik itu berada saudaraku. Dan itu juga sampai sekarang saudaraku, kalau ada orang yang tahu daerah situ, itu ada oknum yang memang sengaja bahasanya itu gak senang saudaraku. Gak senangnya biasanya kalau ada orang berburu di situ, biasanya kalau pakai motor ya motornya itu biasanya dikerjain, mungkin ya bisa ban motornya itu digembesin dan sebagainya seperti itu saudaraku. Orangnya juga pemburu saudaraku, itu ada oknum yang seperti itu. Karena menantu Pak Bodo itu kan dulu pernah saya kasih tahu saudaraku, itu pernah berburu di situ, ya dikerjai seperti itu saudaraku. Memang ya namanya orang saudaraku ya, mungkin mikirnya biar orangnya tidak berburu di daerah itu tadi. Namun kalau tentang badar pelosani yang dari alam saudaraku, itu memang ada saudaraku, itu tidak sembarangan orang juga yang tahu saudaraku. Itu dulu Mbah Kijan saudaraku yang tahu lokasinya. Mbah Kijan itu dulu pernah, orangnya saya unggah di channel YouTube Mpu Badar Besi saudaraku. Beliaunya itu memang dulu pernah ke tempat itu, dan beliaunya juga pernah mendapatkan badar pelosani yang asli ori saudaraku. Dan itu di petilasan namanya Pertapan Ngajaran saudaraku. Jadi ya itu tadi, tidak bakal ada orang yang tahu kalau tidak tahu bahasanya pemahaman sejarah-sejarah seperti itu saudaraku. Karena tempat-tempat yang ada benda bertuahnya yang dari alam itu kita harus banyak bahasanya belajar sejarah-sejarah, bahasanya itu petilasan-petilasan seperti itu saudaraku. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya saudaraku edukasinya itu tadi saudaraku. Sudah saya jawab pertanyaan tentang keris bedok. Pusakanya di samping langka, banyak diburu kolektor benda bertuah, yang jelas maharnya mahal saudaraku. Jangan tanya mahalnya berapa Gus, ya ratusan juta ke atas saudaraku, setara mobil. Itu aja kalau ada pusakanya yang asli ori saudaraku. Dan kebanyakan itu tadi sudah saya bilang, banyak yang bikinan pandai besi biasa saudaraku.
Dan kenapa kok saya selalu membuatkan edukasi tentang benda bertuah itu, agar saudaraku itu lebih paham. Dan kalau kepengen mencari benda bertuah biar dapat yang asli ori, yang berkualitas, dan biar kedepannya bisa dipakai buat peninggalan ke anak cucu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini. Semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya, Gus Edi.